Halo, tes, tes. Halo, halo. Kedengaran? Aman, Pak Kris. Aman, oke. Sip. Halo, sebentar ya Pak Kris. Ini sembari kita menunggu teman-teman kita nih yang bergabung. Pak Kris gimana kabarnya? Baik? Baik, baik. Sehat selalu. Stefan gimana nih? So far so good, Pak. So far, so good. Oke. Saham sehat nggak? Waduh, kayaknya Porto sehat perlu nggak belajar portonya? nih hari ini. Oh, belajar. Kalau untuk saham ya. Oke, Pak Kris, udah oke ya. Kita langsung mulai aja kali. Oke, boleh. Tidur, tidur. Tunggu, tunggu ya. Ya, selamat siang teman-teman sobat-sobat Henam Putra Sekuritas semuanya dan juga viewers-viewers dari Bapak Patrisius Krisnadi. Selamat siang semuanya. Oke. Kembali lagi bersama kami di live IG live kita Topics. Dan kali ini seperti biasanya nih, kita kedatangan advisor-advisor yang luar biasa dari Henam Putra Sekuritas tentunya. Nah, kita kembali lagi nih bersama Pak Kris. Halo Pak Kris, bisa Ya, disapa teman-teman kita Pak Kris? halo. Halo, sahabat investor. Sampai ketemu kita pada hari ini ketemu lagi. Siang ini gimana nih Nah, kabar semua sahabat investor? Ya. semoga baik semuanya ya. Oh ya teman-teman semuanya, kalau ada pertanyaan mengenai saham atau saran atau bertanya apapun tentang saham, bisa langsung di kolom komentar ya. Jadi selagi kita ngobrol, teman-teman semuanya bisa langsung di kolom komentar ketik aja. Oke, Pak Kris, kita langsung ke bahasan kita kali ya. Kita mau bahas apa ya hari ini, Pak Stefan? Nah, hari Nah, ini kayaknya seru nih. temanya nih agak unik, tapi sebenarnya esensi. Udah bahasanya berat Wih, ya. bisa Yaitu aja nih. tentang average down versus cut loss. Nah, ini kalau menurut aku nih ini dilemanya para trader, dilemanya para investor ini. Waduh, pas momennya pas banget ya hari ini sesi satu kita udah minus 0,3% ya Wah, ISG-nya. iya. Kalau Mudah-mudahan nggak nggak ada salah, yang ngambil di atas nih. ya kalau nggak salah terakhir juga aku ada baca berita tentang US mau naikin suku bunga lagi nih katanya bulan depan bulan ini gitu. Ada dari berita CNBC kalau nggak salah. Tadi pagi aku baca. Nah ini pastinya kan agak menggonjang pasar kita juga ya Pak ya, pasar saham kita juga Pak Kris. Ya, Oke jadi Pak Kris, gimana nih? Bisa jadi gini, kita sebelum saya jelaskan mulai nih saya mau ya sebelum kita maksudnya jelaskan gimana topik kita Pak hari ini ya Kris? average down atau cut loss gitu ya. Nah, sebelum saya Oke. jelaskan itu saya mau review dulu nih. Hari ini indeks kita minus, sesi satu ini minus 0,3%. Nah, pemicunya yang paling tinggi itu di sektor yang paling tinggi minusnya ya, paling tinggi minusnya itu di sektor infrastruktur itu 0,61%. Sektor transportasi 0,77%. Tentunya kan sahabat investor tahu ya kalau baru-baru ini kan BBM dinaikkan ya. Jadi tentu berpengaruh terhadap kinerja dari sektor transportasi ya. Tentunya udah mengerti itu kan semua sahabat investor. Gitu. Nah, Oh ya, saya mau kasih ini kebiasaan kita nih. Kebiasaan kita tuh tiap Senin pagi tuh kita kepada investor itu memberikan namanya weekly newsletter. Nah, saya mau nunjukin nih weekly newsletternya kayak boleh apa. boleh Pak, Ya. coba. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi kita tiap Senin pagi
Bahkan mungkin hari Minggunya kalau ada yang sudah dapat ya, kita sering kasih ke nasabah kita semua nih, weekly newsletter. Di sini berisi tentang review waktu perdagangan IHSG waktu minggu lalu dan apa yang akan terjadi buat minggu ini. Nah, di sini kita lihat nih ada data-data yang akan rilis pada minggu ini, yaitu data GDP Inggris bulan Agustus, terus Sorry Pak, data putus-putus Pak, indeks sebentar. harga konsumen di Amerika dan zona Eropa. Gitu. Dan juga ada rekomendasi saham ya Sebentar Pak, dari putus-putus. masing-masing investment advisor kita. Halo? Halo? Nyambung nggak? Halo? Tes. Halo, Pak Kris. Aman. Ini putus-putus soalnya nih. tes. Coba Pak Kris. Ya, gimana? Nah, masih udah aman. Terkonek apa? Mas Steven? Halo? Jelas, oke. Tes. Jelas ya. Sip. Jadi, saya mau ulangi ya. Boleh jadi, lanjutin, Pak, tiap hari kita memberikan rekomendasi ke nasabah-nasabah kita ya. Jadi tadi saya tunjukin rekomendasinya ini. Ini berisikan tentang review waktu minggu lalu perdagangan IHSG dan rekomendasi untuk minggu ini. Jadi di sini ada saham-sahamnya, saham HIL, saham apalagi INTP, Friend, The Geek, INKP, ESA, dari masing-masing investment advisor kita. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat investor buka akun di Kementerian Sekuritas, tentunya akan diberikan rekomendasi ini. Itu pasti Pak. Nah, berkaitan dengan breakdown ya. Jadi saat ini kan market kita lagi berada sesi 1 minus 0,3%. Dan dipicu oleh indeks yang paling turun banyak itu indeks sektor transportasi 0,77%. Sekarang saya mau nanya nih ke sahabat investor yang hadir di sini. Ini kan pembahasannya average down versus cut loss. Saya mau nanya nih, kira-kira yang hadir di sini nih banyakan mana nih? Cut loss atau average down? Bisa ketik di menarik nih. Coba saya mau lihat nih. Nah, boleh nih teman-teman. Mungkin lebih milih cut loss atau average down tuh kata Pak Kris. Mungkin bisa diketik nih. Jadi bisa jadi penelitian juga nih ya Pak Kris ya. Kira-kira milih average down atau cut loss gitu. Nah, mungkin sembari nunggu mereka ketik kali ya Pak Kris ya. Sebenarnya ini average down atau cut loss ini sesuatu yang salah gak sih Pak Kris? Oh, CL tuh ada yang cut loss. Oh, CL. Wah, nih berarti nih luar biasa nih, dia punya pendirian. Kadang gini, masing-masing punya pendirian, mau pilih tergantung Pak. Oke. Mau average down apa cut loss, tergantung. Cut loss, oke. Kalau lagi trending average down, oke. Nah, kalau sudah break trend langsung ada cut loss. Nah, tuh boleh tuh Pak dibahas nih, menarik nih. Nah, bagus jawabannya. Jadi gini ya, apapun pilihannya itu tergantung dari style masing-masing ya. Tapi saya ingin memberikan logika begini. Average down itu adalah begini ya. Misalnya kita punya
Terus modal itu posisinya sekarang udah kita belikan saham, terus sahamnya turun, berarti kan rugi ya. Nah tindakan average down itu jadi membuat merugikan modal yang baru, membuat rugi modal yang baru yang belum masuk ke saham untuk ikutan rugi. Bener nggak? Ikutan rugi. Ini modal kita udah masuk nih ke saham nih, terus kita saham turun, terus kita ada modal lagi. Modal yang baru ini dengan adanya average down berarti kita ikutkan juga rugi, ikut modal yang lama. Kenapa saya bisa bilang begitu? Logikanya kayak gini. Kita beli saham harga 1.000 satu lot. Ya. Berarti kan 100 Satu lot ya. misalkan. 100.000 ya. Oke. 100.000. Nah, terus sahamnya turun ke 900. Kita 900 nih, berarti rugi kan? Ya. Nah, rugi kan? Kita beli lagi nih. Satu lot lagi, berarti 90.000. Betul kan? Ya. Nah, kalau 100.000 tambah 90.000 kan itu 190.000 bagi 2, 85.000 kan? Ya, istilahnya jadi modalnya 850 kan? Iya. Betul nggak? Bener-bener. 800. Ya kan? Iya. Nah, jadi yang tadi yang harga 1.000 beli 100 lot itu berarti 100.000 tambah 90.000 ya kan? Nah, apakah dengan 190 itu berarti 85.000, 850 berarti ya? Jadi rata-ratanya benar nggak, Stephen? Ini 950 Pak, bukan 850, 950. Oh, 950, sorry. Ya, 950 ya. Oke. Berarti dengan rata-rata 950 itu tetap rugi kan dengan harga saham yang 900 kan? Iya, kenanya tetap rugi dari sebelumnya. Bener. Iya, gitu kan. Jadi average down itu mengikutkan modal yang baru menjadi ikutan rugi. Istilahnya kan gitu. Iya. Tapi Bingung, kalau jadi misal bingung. Tapi kalau misalkan harapannya naik lagi gimana tuh, Pak? Nah, harapannya naik lagi. Berarti dari awal kita harus screening sahamnya yang benar. Oke, berarti kembali lagi ke sahamnya ya? Iya. Untuk dapat screening saham, apa sih yang dilihat? Pertama ya, secara teknikal atau fundamental. Betul nggak? Benar-benar. Nah, secara teknikal ya kita lihat trennya naik, support di berapa, resisten di berapa, kan gitu kan. Nah, pada Iya, waktu benar-benar. kita beli, kita milih dong yang dekat-dekat support dong. Kalau dekat resisten ya beli ya agak spekulasi. Boleh beli, tapi agak spekulasi kan gitu kan. Kalau dekat support, minimal kita mengurangi resikonya. Resikonya jadi berkurang, walaupun tetap ada resiko. Tetap gitu. Itu kan dari teknikal, support, resisten. Nah, kalau dari fundamental, cara yang mudah itu, pertama kita lihat saham itu, ROE-nya berapa. Misalnya, Apa, Pak? Sorry? return on equity-nya. Return equity. Oh, ROE-nya. ROE. Ya. Oke. Jadi minimal 15% lah ROI-nya. Terus DER-nya 1, di bawah 1. Gitu. Utang jadi sama modal itu nggak boleh banyakkan utang kan gitu kan. Nah, kalau itu udah terpenuhi, berarti tinggal nanti kita bedah lagi lebih spesifik. Bisa valuasinya, bisa price to book value-nya gitu. Gitu, Stephen. Oke. Berarti kan memang untuk sorry Pak. Berarti average down ini melihat lagi sahamnya lah ya. Kita analisa lagi kenanya. Apakah bisa kita untuk average down gitu ya? Ya, betul. Jadi gitu, kalau average down itu kita harus
kenal juga emitennya, kenal juga sahamnya, secara teknikal atau fundamental. Biasanya average down ini kan rata-rata banyak kan ya trader ya. Karena Iya, gini, Pak. kalau Bener-bener sih. bener kan trader dan cut loss juga trader kan. Karena gini, kalau investor itu biasanya kan buy, hold, forget it. Jadi tinggal nanti jangka panjang jangka investasinya tuh berapa lama. Panjang biasanya di atas 1 tahun kan gitu. Tapi pun masuknya pun ya tetap lihat support resisten. Nah itu Nah, penjelasan ini. Nah setelah penjelasan ini, bagusan mana sih sebenarnya average down sama cut loss gitu? cut loss itu, nah iya bener tuh Pak. Nah, lagi, Soalnya, memilih saham itu sorry. gimana, Stephen? Soalnya pasti dilema banget sih Pak menurut aku ya. Karena misalkan nih, kita udah pilih nih sahamnya bagus secara fundamental ya gitu kan. Secara teknikal, Iya. aduh kayaknya bisa nih dibeli nih, disupport nih gitu kan. Tapi ternyata dia merosot terus gitu loh. Jadi kan sebenarnya di sini kan jadi Ya. dilema gitu ya Pak Kris. Aduh, mau average down atau Nah, kita cut loss gitu kan. nah, ya. Nah, tapi Dan yang sebenarnya better mana sih Pak? Atau mungkin dua-duanya ini bisa kita gunakan gitu dalam sebenarnya strategi dua-duanya bisa kita trading kita? gunakan. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa kita gunakan. Jadi pada saat kita tahu perusahaan itu bagus, nilai valuasinya masih murah, average down nggak ada salahnya gitu kan. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu saham itu, terus istilahnya kita beli berdasarkan apa ya, influencer atau Influencer rekomendasi mungkin kali ya, iya. Salah satunya, bener. Nah, otomatis kita harus punya satu cara gimana untuk mengamankan modal kita supaya nggak terlalu turun banyak kan gitu. Akibatnya kita harus pilih cut loss, gitu kan? Pilihannya cut loss. Karena gini, kalau misalnya kita modalnya tidak sebanyak ya istilahnya yang investor besar kan gitu ya. Akibatnya gini, jadi pada saat kita beli terus turun, kita nanti nggak bisa beli lagi kan. Jadi istilahnya tadinya rencana mau trading, malah Jadi jangka panjang. dari awal kita udah nentuin saya mau jadi trader, ternyata jadi investment karena Iya, nganggur. Itu dibuat ya minus. jadi tujuan awalnya jadi berubah kan gitu. Bener Mungkin kita sih. terapin aja kita menjadi investor atau menjadi trader. Kalau trader harus siap dalam segala situasi. Misalnya gini, kalau ternyata kita udah hitung valuasi sahamnya murah, kita belinya pas lagi valuasi murah ya. Waktu turun, kita tetap yakin dong kalau itu sahamnya masih bagus. Kita lihat laporan keuangannya, labanya bertumbuh nggak tiap kuartal, tiap tahun bertumbuh nggak? Kan bisa kita lihat dari laporan keuangan. Atau enggak kalau misalnya Bapak Ibu nih agak bingung nih misalnya, wah saya bingung baca laporan keuangan. Nah itulah di Enan Putri Sekuritas ada namanya investment advisor seperti saya. Jadi bisa tanya aja ke investment advisor ya. Yes. Gitu. Iya bener-bener. Tapi ini Gitu. bagus banget nih juga buat teman-teman HP Sekuritas semuanya nih. Nah, di Henan Putri Sekuritas ada investment advisor. Jadi teman-teman nih yang belum punya advisor, mau ada advisor, jadi teman-teman bisa nanya-nanya langsung ya Pak Kris ya. Gimana Iya, cara betul. bacanya, gimana mungkin strategi yang terbaiknya gitu buat portonya teman-teman gitu. Nah, ini bisa nih teman-teman untuk mau ada advisor. Nah, itu bisa DM di kita aja nanti ya Pak Kris ya. Iya. Tinggal DM aja DM, mau Enan Putri boleh. memiliki advisor bersama Pak Krisnadi. Nah, nanti kita hubungkan langsung teman-teman. Betul. Nah, Pak Kris,
eh, ini yang aku mau tanya nih Pak Kris. Berarti lebih enak average down itu adalah ke profil mereka investor yang ke jangka panjang kali ya Pak Kris ya. Karena kalau average down kan seperti tadi ya kata Pak Kris ya, berarti fundamentalnya mesti kurang lebih bagus lah untuk jangka panjang gitu. Ketika average down ya kita mikirnya itu harga murah gitu kan. Ya, iya betul itu, Stephen. Jadi kalau untuk investor yang jangka panjang, average down bagus, disarankan untuk average down. Nah, nanti topik lainnya nih, saya punya ide untuk akan bahas tentang ini. Bagaimana cara simple, cara istilahnya kita ngehack itu ya, ngehack investment kita di capital market. Jadi kita gunakan data-data bursa efek untuk memilih saham-saham. Nah, itu nanti kita next topik ya, Stephen ya. Bisa Pak Kris. Jadi kenanya hacks-nya buat porto kita lah ya. Hacks untuk pemilihan saham. Sebenarnya data-data apa sih yang bisa kita ambil dari bursa efek itu ada caranya sebenarnya. Siap Pak Kris. Nah ini bagus nih buat teman-teman semua nih. Nanti kita ketemu Pak Kris lagi, kita tagih teman-teman. Gimana tuh caranya kita bisa dapetin informasi yang mungkin bisa berguna buat kita dalam screening saham kenanya ya Pak Kris ya? Ya, gitu kurang lebih begitu. Itu nanti next topik. Jadi tetap pantengin nih istilahnya, tetap lihat nih IG Lab-nya dengan Putra Sekuritas. Nah, untuk caranya stop loss gimana sih? Nah, ini sekarang kita belajar bicara stop loss ya, karena yang yakin yang disebut trader semua. Stop loss gimana sih? Misalnya kita udah menentukan nih entry kita tentunya punya trading plan dulu kan? Kita udah menentukan. Iya betul. Support di berapa, gitu kan? Support di berapa? Terus nanti target price-nya di dekat-dekat resisten, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, kita beli support di, misalnya supportnya di yang gampang aja di 1000. Terus targetnya 1200, ya kan? Berarti kan 200 perak ya selisihnya. Nah, terus kita tahu kalau jebol support nih, jebol support. Anggap aja jebol supportnya 980 lah, 970. 970 ya, 970. Ya. Berapa banyak sih dana yang bisa kita tanggung waktu stop loss? Kita harus tentuin nih. Misalnya, Stephen kalau kehilangan duit 500.000, kira-kira bisa tidur nggak? Nah, iya bisa tidur nggak? Misalnya kita ada di kantong 500.000, terus pas lagi jalan, jatuh tuh uang 500.000. Kira-kira malamnya bisa tidur nggak? Kepikiran kalau 500.000 Pak Kris, masih kepikiran lah. Bisa tidur nggak nih? Kalau bisa, berarti itu jumlah dana yang bisa kita tanggung untuk stop loss, untuk cut loss. Oke. Nah, sekarang ngitungnya ke saham gimana gitu kan, ngitung ke sahamnya gimana? Karena gini, 500.000 tadi kan harga pas di support 1000, angka stop lossnya kan 970, ya kan? Iya. Nah, kita lihat 500.000, jadi selisih 1000 ke 970 kan 30 perak, betul kan? 30 perak, betul Pak. Iya, 30 perak ya. Sekitar ya 470 lah. 500.000 dibagi 30. Jadi kita boleh beli maksimal 166 lot di harga 1000. Di harga 1000. Oke. 166 lot. Kalau misalnya kita beli 166 lot atau 16.600 lembar kali 1000, kita cut loss-nya di 970, kita rugi kurang lebih 500.000. Gitu. Oh, gitu kan? Berasa ya. Iya. Oke. Jadi sebentar Pak Kris, teman-teman mungkin yang bingung hitung-hitungannya bisa sambil coret-coret aja ya. Sambil Pak Kris yang terangin nih
teori bagaimana. Ya lanjut Pak Kris. Jadi kadang kan gini, kalau kita yang trading kadang suka gini, kita kena FOMO gitu istilahnya. Wah, si A beli saham, lagi main nih saham, misalnya saham apa gitu ya. Saham apa nih yang lagi tren sekarang? Yang Misalnya lagi saham kayak tadi Adaro nih, naik. tadi kan naik Ah, ya. Daro boleh Pak ya. Adaro kan tadi naik ya. Nah, terus kita ketekan beli tuh, main aja beli 500 lot. Langsung beli aja, pokoknya ikut-ikutan Padahal lah kita ya. padahal kita cuman mampu nanggung ke apa istilahnya, kalau misalnya cut loss kita mampu nanggungnya cuman 500.000 gitu. Kita mampu nanggungnya cuma 500.000. Jadi ya itu, money manajemennya harus kita atur. Caranya seperti tadi tuh. Misalnya kalau harga Daro tadi berapa harga Daro kan 3910 ya, 3900 ya. Adaro ya. Adaro Daro sebentar. 3910 ya. Nah, kalau misalnya dia turun sampai 3845, 3840 lah. Di bawah 3840 ya, kita harusnya 3830. Berarti kan selisihnya itu 3910 kurangin 3840. Nah, Berarti kira-kira berapa poin tuh, Pak? Selisihnya sekitaran 60 ada kali ya? 60 poin. 70. Oh, 70 ya. 70. Oke. Ya, 70. Ya kalau kita cut loss-nya di 3830 berarti 80. Nah, seandainya kita cuma mampu rugi 500.000 dibagi 70, berarti cuma bisa beli 71 lot gitu. 71 maksimal 71 lot atau kurang. Bener-bener. 500 dibagi 80 gitu intinya. Itu lembar. 500.000 dibagi 80 jadi lembar itu 7.000. Halo, Stefan masih on? Kok putus-putus Tes, sinyalnya? tes. Masih. Ini tadi nge-lag soalnya nih, Pak Masih Kris, on? sorry. Masih ya. Lanjut ya, Pak Kris. Jadi gitu. Masih. Nah, jadi dengan Halo? halo, ya kalau dana kita tidak Nah, udah, Pak Kris. satu lot, jadi bisa dikurangin. Minimal kita tahu tuh 500.000-nya segitu. Nah, Pak Kris, ini ada yang menarik nih, pertanyaan di komen yang bisa langsung dijawab sama Pak Kris nih. Nah, kira-kira Pak Kris, mana tadi nih? Money manajemennya itu untuk AVG down yang baik itu gimana sih Pak Kris? Ini bagus banget nih pertanyaan nih Pak Antalim. Halo? Halo? Pak Kris? Aman? Ya, Evan. Oh ya, ini ada pertanyaan yang mantap nih Pak Kris. Cara money management untuk AVG down yang baik itu gimana ya Pak? Halo? Masih muter-muter Stefan. Ya, nampaknya ada sedikit gangguan di host kita, di moderator. Jadi ini. Halo Pak Kris, sudah belum?
Halo, halo. Pak Kris? Cek, cek. Pak Kris? Halo? Sebentar ya teman-teman semua, kayaknya lagi ada kendala teknis nih. Sebentar ya. Suara di penonton lancar. Iya, bentar Pak, nih kayaknya koneksi antara koneksi saya atau koneksinya Pak Kris nih lagi ada problem. Sebentar ya. Ya, teman-teman semuanya kayaknya ini ada problem nih di koneksi saya atau Pak Kris, jadi kita agak lagging kenanya nih. Nah, itu cukup kita tutup aja ya teman-teman semuanya tentang average down versus cut loss. Nah, jadi teman-teman bisa disesuaikan. Jadi teman-teman ketika mau investasi jangka panjang atau jangka pendek atau menengah, jadi teman-teman bisa disesuaikan apakah mau average down ataupun cut loss. Memang terbaiknya adalah lebih ke kalau untuk jangka panjang ya pasti ya average down karena dari fundamental, dari teknikal kita sudah analisa yang dengan baik gitu kalau dari Pak Kris tadi. Jadi ya untuk average tidak ada masalah karena sahamnya di kemudian hari pasti akan tetap strong untuk naik. Nah, kembali lagi kalau misalkan untuk para trader ya yang jangka pendek, jangka menengah ya tetap lebih mengarah kiblatnya itu kepada cut loss. Jadi disesuaikan ya teman-teman semuanya dari manajemennya ruginya lebih ke berapa gitu, berapa banyak yang kerugian yang bisa kita tanggung. Nah, sekian ya teman-teman dari live-nya kita. Nah, ini sepertinya saya sama Pak Kris masih belum bisa connect nih. Untuk hari ini cukup sekian dulu aja. Nah, untuk besokannya topik kita akan coba lebih baik lagi teknisnya, teman-teman. Mohon maaf banget karena kendala teknisnya kita. Besok kita lebih baik lagi untuk kendala teknisnya dan mungkin kita bisa juga memberikan rekomendasi sahamnya. Terima kasih dan mohon maaf teman-teman HP Sekuritas dan viewers dari Pak Patrisius Krisnadi semuanya. Selamat siang, happy trading dan cuan selalu.